Kan hubungan kita kepada Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kita berdua, ada saya Danus Sang Bintang dan juga tentu saja Gus kita yang paling ganteng sedunia, Was. Gus Khalil Mustamid Asrori. Ini kita tetap dalam program Kuplu, kulik pengetahuan lewat Ummul Kitab. Tentu saja bersama di channel Danus Sang Bintang Official. Dan ngepasin kalau hari ini adalah Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Kita akan ngobrolin soal itu. Langsung saja kita serahkan waktu dan tempat kepada pembina upacara. Alhamdulillah, terima kasih Mas Danu Sang Bintang. Hari ini kita memperingati Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Pagi tadi sholat Id berjamaah di masjid dan di beberapa tempat tertentu karena ini masih masa pandemi Mas Danu, sesuai protokoler. Begitu juga setelah itu lalu kemudian kita menyembelih kurban. Dan diperkenankan saya untuk bertakbir dulu Mas Danu. Moga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Maha Besar. Kita disunahkan di Hari Raya Idul Adha ini membaca takbir, dan yang terlaku atau yang dulu dilakukan, dicontohkan oleh Rasulullah, lafal takbirnya seperti tadi Mas. Dan itu oleh Rasulullah dilafalkan atau ditunaikan pada saat ibadah haji. Seperti saat ini. Seperti saat ini. Maka Hari Raya Idul Adha ini ada yang menyebutnya sebagai Hari Raya Haji. Jadi kemarin hari Arafah kita disunahkan, umat Islam disunahkan berpuasa. Hari ini Hari Raya Idul Adha, hari tasyrik, kita tidak diperbolehkan berpuasa. Nah, maknanya gimana? Maknanya adalah Hari Raya Idul Adha. Aid itu kemenangan, Adha itu penyembelian, menyembelih. Lalu disebut juga Hari Raya Kurban. Kurban itu asal katanya adalah kurep, kof, ro, ba, maknanya dekat. Lalu kemudian ada tambahan an, itu penegasan benar-benar dekat. Nah, upaya dari kita untuk benar-benar dekat itu adalah mendekat, namanya taqarrub. Nah, taqarrub ini adalah istilah lain dari kata ibadah atau menyembah. Berarti kurban di sini maknanya adalah dekat kepada Allah, dekat dengan Allah, dekat di sisi Allah. Upaya kita dalam rangka semakin mendekatkan pada Allah. Nah, maka karena kita ini
sering saya sampaikan, sering kita obrolkan bahwa kita ini manusia makhluk Allah yang berjasad, ya, maka semuanya butuh simbol, Ya. butuh simbol. Lah, simbol upaya mendekat kita kepada Allah adalah dengan kurban itu, berupa kambing jantan yang sudah tua, sudah memenuhi umur syarat, tidak cacat. Oh, jadi binatang itu pun juga harus ada kriteria-kriteria Iya, khusus iya. ya. Jadi kurban dari sisi syariat Ya. atau aturan Islam Iya. seperti ritual ibadah lainnya, sholat, puasa, zakat dan seterusnya, kurban ini juga salah satu ritual ibadah yang disyariatkan. Artinya di Islam ada syariatnya, ada aturannya. Iya. Di antaranya adalah itu tadi Mas Danu, hewan kurbannya, Ya, kambing ini harus sempurna, ya. jantan, memenuhi umur. Oh, kalau betina nggak boleh berarti? Tidak. Begini, kalau betina ya harus yang sepadan dengan yang jantan. Oh, Artinya, berarti bobotnya apa? Ya. gitu ya. Atau ada yang berpendapat kalau betina boleh tapi tidak cukup satu. Oh, gitu. Maka kambing itu kan lebih mahal yang jantan ketimbang yang betina. Terus kemudian sudah poel itu sudah keluar giginya dan sudah berganti giginya, poel sudah tua, tidak cacat. Kalau pincang nggak boleh Mas Danu. Pincang atau mungkin matanya buta sebelah, Atau ya betul. nggak boleh, harus benar-benar sempurna. Seperti itulah itu, dan Batibul seterusnya. itu nggak boleh ya? Apa? Batibul itu loh, apa namanya tuh? Kambing muda kan buat sate itu kan biasanya kalau di Tegal itu nggak bisa, batibul nggak gitu. bisa. Di bawah 3 bulan gitu nggak Ya, bisa. nggak bisa. Nah, itu dari sisi syariat, Ya. beberapa kriteria. Kalau dari sisi makna atau sesuatu yang disimbolkan dari simbol korban ini adalah bahwa ketika kita mendekat kepada Allah itu harus sepenuhnya jiwa raga. Penghambaan kita kepada Allah itu harus menghilangkan total. Jadi mungkin Ego itu juga Ego. hilang gitu ya. mungkin ada gini, setidaknya ada 3 hikmah atau 3 makna yang terkandung atau yang disimbolkan dalam kurban ini. 1, kemuliaan kita, kemuliaan manusia sebagai hamba Allah. Oke. Manusia yang mulia adalah yang melepaskan seluruh keegoannya, sifat kemanusiaannya yang tidak menghamba kepada Allah. Seperti mungkin contoh serakah, terus kemudian jahat kepada orang lain, kemudian semuanya kepengen dimiliki. Ego ini kita korbankan, kita hilangkan dalam rangka mendekat kepada Allah. Yang kedua, bahwa dari sisi syariat Mas Danu, kambing yang kita jadikan hewan sembelihan korban ini tidak harus banyak, 1 saja sudah cukup. Ukurannya bukan sedikit atau banyaknya. Jadi kita korban 1 kambing yang sudah memenuhi syarat dengan 3 kambing itu secara syariat pahalanya sama, secara syariat. Tetapi secara hakikat yang dinilai adalah ketulusannya. Ya. Maka seperti ketika kita membahas dulu niat, ikhlas, sabar dan seterusnya, itu ya kita tidak tahu apakah persembahan kita, hewan kurban ini sudah diterima oleh Allah atau belum. Itu sangat tergantung dengan bagaimana orang yang berkorban. Sedikit atau banyak, 1 atau 3 sama saja. Yang penting
si korban ini benar-benar berniat, benar-benar berupaya menghilangkan seluruh keegoannya untuk menghadap kepada Gusti Allah. Maka sejarah korban ini sendiri kan disyariatkan sejak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi Nabi Ibrahim ini lama sekali tidak punya dikaruniai putra. Berdoa di Quran itu ada doanya Nabi Ibrahim, Robbi habli minas solihin, wahai Tuhanku karuniakanlah kepadaku putra atau anak yang solih. Nah, ini lama oleh Allah dianugerahi seorang putra. Begitu dapat malah disuruh dikorbankan gitu ya. Diperintah untuk menyembelih. Tetapi karena memang mereka berdua, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, manusia pilihan, ya mereka menjadi teladan atau contoh bagi kita semua. Seluruh keegoannya dikorbankan. Nah, dengan menyembelih, Nabi Ibrahim rela menyembelih Nabi Ismail, dan Nabi Ismail rela disembelih oleh Nabi Ibrahim. Pada saat benar-benar ingin disembelih, Allah menganugerahkan kambing, gitu ya. Kambing. Jadi kalau ada manusia paling baik, paling bagus, paling benar, paling bagus ya Nabi Muhammad. Kalau kambing ya kambingnya Nabi Ibrahim ini, karena langsung dari surga, Mas. Dari surga. Kalau kita ini ya, kalau kambing ya kambing buh lah ini. Itu. Nah, yang nomor 3, hikmah yang ketiga adalah berkorban ini sesungguhnya hanya kepada Allah. Mendekat ini sesungguhnya hanya kepada Allah. Tetapi lagi-lagi kita manusia ini oleh Allah dititahkan tidak sendirian, tapi bersama-sama. Maka dalam rangka berkorban, mendekatkan diri kepada Allah, kita harus rela berkorban untuk sesama, saling menolong, saling membantu, saling menjaga persaudaraan, saling menghormati kemanusiaan. Belum minanasnya juga perlu. Nah, gitu ya. Betul. Maka ini digunakan dalam bahasa kita sehari-hari, bahasa Indonesia, berkorban. Berbeda dengan korban loh, Mas. Kalau korban itu kan objek dari sesuatu yang tidak mengenakkan. Korban kecelakaan, korban pemerkosaan, korban apa, PHP. Sering banget saya. Korban. Dan kalau berkorban kan berbeda. Saya rela berkorban demi. Nah, ada. Inilah, kalau kita ingin benar-benar dekat kepada Allah, maka kita harus sering-sering berkorban demi sesama kita untuk hal-hal yang baik. Itu intinya dari Idul Adha ini ya, Gus ya. Tapi kalau kita akan membahas lebih jauh lagi sebenarnya masih banyak. Cuman ini kan karena kita juga mikir durasi, saudara-saudara. Jadi itu tadi bahasan kita soal Idul Adha kali ini, tentu saja di Kupluk, di Kulik Pengetahuan lewat Ummul Kitab. Ngobrolin isi kupluk serenyah makan kerupuk. Kremes. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa like and subscribe, tentu di Danusang Bintang Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.